Ada seorang hamba Allah, ia adalah murid dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tokoh ulama besar, seorang penghafal jutaan hadis. Ia bernama Imam Ahmad bin Hambal, bisa disebut juga sebagai Imam Hambali. Di usianya sudah tua itu, entah kenapa beliau yang berasal dari Baghdad ingin sekali pergi ke kota Basrah, kota yang sama sekali tidak pernah beliau kunjungi sebelumnya. Lalu, keesokan harinya, setelah sampai di kota Basrah, beliau melaksanakan sholat isya berjamaah di masjid bersama penduduk Basrah. Kemudian, setelah usai sholat isya berjamaah, beliau pun merasakan letih, lelah, setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Karena di sana tidak mempunyai keluarga, kerabat, atau saudara, akhirnya beliau memutuskan untuk beristirahat di masjid tersebut. Di Basrah, semua orang mengenal Imam Ahmad bin Hambal, kenal dengan namanya, kenal dengan ilmunya yang sangat luar biasa, tapi tidak dengan wajahnya, tidak dengan rupanya seperti apa. Mereka tidak mengetahuinya, teman-teman. Karena kenapa? Pada zaman itu belum ada foto, belum ada media sosial. Lalu beberapa saat kemudian ada seorang marbot masjid menghampiri Imam Ahmad bin Hambal, kemudian mengatakan, "Wahai Syekh." Syekh di Arab bisa berarti orang berilmu, orang tua. Karena marbot masjid itu melihat Imam Ahmad sudah tua, akhirnya ia memanggil dengan panggilan Syekh. "Wahai Syekh, bangun, pergi sana. Jangan kau tidur di sini. Ini bukan tempat orang beristirahat, tapi ini tempat orang beribadah," kata marbot masjid tersebut. Lalu, dari kejauhan, ada seorang penjual roti melihat kejadian itu, lalu ia pun menghampiri Imam Ahmad bin Hambal dan mengatakan, "Wahai Syekh, ikut bersamaku saja. Itu pun kalau kau mau. Rumahku ini sangat sederhana, begitu kecil, tapi insya Allah bisa untuk tempat beristirahat," kata sang penjual roti tersebut. Lalu akhirnya Imam Ahmad pun mengikuti sang penjual roti itu. Setelah diberikan makanan, minuman, tempat tidur yang layak, memuliakan tamunya. Yang menarik dari sang penjual roti itu adalah tidak mengajak berbicara kepada tamunya, kecuali tamu itu bertanya. Ia pun melanjutkan membuat rotinya sambil beristighfar, "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Terus beristighfar. Kapanpun dan dimanapun beliau berada, terus beristighfar. Akhirnya Imam Ahmad pun tidak tahan untuk menanyakan hal itu. "Ya akhi, sudah berapa lama kau mengamalkan istighfar ini?" kata Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian sang penjual roti itu pun menjawab, "Alhamdulillah, sudah puluhan tahun Syekh aku mengamalkan istighfar ini." "Lalu apa manfaat yang kau dapat?" kata Imam Ahmad. Kemudian sang penjual roti itu pun menjawab lagi, "Alhamdulillah biiznillah, setelah aku mengamalkan istighfar ini, semua hajatku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu." "Apa itu?" kata Imam Ahmad. "Aku ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal, tapi sampai saat ini Allah belum mempertemukanku dengan beliau. Maka aku akan menambah istighfarku lagi, aku akan menambah pengamalanku lagi, agar aku segera dipertemukan dengan beliau," kata sang penjual roti itu. Lalu Imam Ahmad pun terkejut, kaget. Ia pun mengatakan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ini yang membuat aku ingin sekali pergi ke kota Basrah." "Tenang ya akhi, sekarang semua hajatmu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." "Kenapa bisa begitu, Syekh?" kata sang penjual roti itu. "Aku ini adalah hamba Allah yang sangat fakir, Ahmad bin Hambal." Ia pun terkejut. Akhirnya mereka pun berpelukan, tak kuasa menahan tangisnya karena melihat kebesaran Allah, melihat dahsyatnya kebesaran Allah hanya karena dengan istighfar. Jadi yang bisa kita petik dari kisah ini adalah jangan remehkan istighfar. Karena kita tidak tahu betapa banyak dosa yang kita lakukan di dunia ini. Bisa jadi dengan kita mengamalkan istighfar, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa diamalkan terutama bagi saya pribadi dan juga untuk teman-teman semuanya.